Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dimana membahas tentang alat ukur percepatan sederhana. Sebelum kami masuk ke videonya, perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Maulana. Saya Devin Matuju. Saya Muhammad Takir Al-Fatih. Dan saya Teh Dasan Bebas Afat. Dan dua teman kami yang tidak bisa atau berhalangan untuk hadir, Yaitu Melati dan Safira. Oke, baik, lanjut ke videonya. Bagian 1. Di sini kita akan mengamati bola yang jatuh di bidang miring. Mengapa kita butuh alat pengukur percepatan? Karena alat tersebut memungkinkan kita untuk mengukur, menganalisis, dan mendeteksi suatu gerakan, getaran, atau kemiringan suatu benda dan sistem. Apa saja tantangan yang kita hadapi dalam mengukur secara manual? Tantangan yang kita hadapi dalam mengukur secara manual adalah yang pertama, kesalahan manusia dan ketidakakuratan. Yang kedua, proses pengukuran yang lambat dan tidak efisien. Yang ketiga, kesulitan memperoleh data real time dan presisi tinggi. Yang keempat, keterbatasan presisi atau resolusi. Apa nama produk yang akan kita buat? Nama produk yang akan kita buat adalah alat pengukur percepatan sederhana dengan bidang miring. Lalu, apa sih hubungan antara percepatan, kecepatan, dan waktu? Hubungan antara percepatan, kecepatan, dan waktu adalah di mana percepatan adalah perubahan kecepatan suatu benda dalam satuan waktu tertentu. Rumus dasarnya adalah A sama dengan delta V per delta T atau A sama dengan V kurang V0, di mana A adalah percepatan, delta V adalah perubahan kecepatan, dan delta T adalah selang waktu yang dibutuhkan untuk perubahan kecepatan tersebut. Bagian 2, merancang dan mengaplikasikan konsep. Pertama, perancangan produk. A. Konsep alat. Bola atau kelereng dilepas dari atas bidang miring melewati titik-titik jarak tertentu, lalu diukur waktunya dengan stopwatch. Dari data tersebut dihitung percepatannya. Kemudian B, contoh gambarnya seperti ini. Lalu C, daftar komponen dan bahannya. Daftar komponen dan bahannya itu yaitu alatnya stopwatch, penggaris, spidol. Lalu bahannya bola mainan dan kardus. Saya akan membacakan bagian 2, kegiatan 2, perhitungan dan simulasi. Gunakan simulasi The Moving Man dari Head untuk melihat bagaimana percepatan mempengaruhi percepatan dan posisi. Yang kedua, saat percepatan naik, posisi bola berubah lebih cepat dan kecepatan makin besar. Yang ketiga, hasil hitungan percepatan dari data manual dengan kecepatan 2 meter per sekon. Waktu 0, kecepatan 0, posisi 0. Waktu 1, kecepatan 2, posisi 1. Waktu 2, kecepatan 4, posisi 4. Waktu 3, kecepatan 6, posisi 9. Waktu 4, kecepatan 8, posisi 16. Waktu 5, kecepatan 10, posisi 25. Yang keempat, gambar grafik kecepatan waktu. Ini adalah gambar kecepatan dan ini adalah gambar grafik posisi. Bagian 3. Langkah-langkah pembuatan produk. Yang pertama, siapkan dos sebagai bidang miring. Yang kedua, tandai setiap 10 cm dari dos itu. Yang ketiga, miringkan dos dengan penyangga sekitar 20 derajat. Untuk ujinya, siapkan bola pada titik awal dos tersebut. Kemudian, lepaskan bola. Ukur waktu dengan stopwatch ketika melewati jarak tertentu. Lalu, hitung percepatan dengan kecepatan yang didapat. Kemudian, hasilnya yaitu mendekati teori, yaitu percepatan relatif konstan. Evaluasi dan refleksi diri. Yang pertama, tantangan terbesar yang Anda temui dalam proses perancangan dan pembuatan alat.
Tantangan terbesar yang saya temui dalam proses perancangan dan pembuatan alat adalah mendapatkan data yang akurat dan konsisten, karena sulit untuk memastikan objek bergerak dalam lintasan lurus sempurna dan mengukur waktu serta posisi dengan presisi tinggi, terutama dengan alat sederhana. Yang kedua, bagaimana Anda menyelesaikan tantangan tersebut? Saya menyelesaikan tantangan tersebut dengan melakukan beberapa kali percobaan untuk setiap pengukuran. Kami mengambil rata-rata dari hasil yang kami dapatkan untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan data lebih andal. Kami juga memeriksa kembali konstruksi alat kami untuk memastikan tiada bagian yang goyah yang dapat memengaruhi hasil. Yang ketiga, apakah ada hal lain yang Anda pelajari terutama GLBB dari proyek ini? Selain gerak lurus berubah beraturan, saya belajar bahwa presisi dalam pengukuran sangat penting. Perbedaan kecil dalam data waktu atau jarak bisa menghasilkan nilai percepatan yang sangat berbeda. Proyek ini mengajarkan saya bahwa teori fisika harus diterapkan dengan hati-hati dan teliti di dunia nyata. Yang keempat, jika Anda harus mengulang proyek ini, perbaikan apa yang akan Anda lakukan pada produk Anda? Jika saya harus mengulang proyek ini, saya akan menggunakan bahan yang lebih kokoh untuk konstruksi alat. Selain itu, saya akan mencoba mengintegrasikan teknologi yang lebih baik, seperti aplikasi di ponsel atau sensor, untuk mendapatkan data waktu dan posisi secara otomatis sehingga hasilnya bisa lebih akurat. Yang kelima atau yang terakhir adalah jelaskan bagaimana proyek ini membantu Anda memahami dan menerapkan konsep kinematika. Proyek ini sangat membantu saya memahami dan menerapkan konsep kinematika, karena saya tidak hanya menghitung percepatan dari rumus di buku, tetapi saya benar-benar mengukur dan mengamati bagaimana percepatan itu terjadi pada benda yang bergerak. Ini membuat saya melihat hubungan antara posisi, kecepatan, dan percepatan dengan cara yang lebih praktis dan bermakna.